Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islami saya. Semoga tayangan ini bisa menjadi salah satu sumber ilmu Islam Anda. Amin ya robbal alamin. Kehancuran alam semesta tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan bagian dari proses yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda besar yang menunjukkan bahwa kehancuran alam semesta akan segera terjadi adalah terbitnya matahari dari barat, yang merupakan salah satu dari banyaknya tanda kiamat. Matahari terbit dari barat ini dianggap sebagai suatu fenomena luar biasa yang menandakan bahwa waktu bagi manusia untuk bertobat dan memperbaiki diri telah berakhir. Ketika matahari terbit dari barat, maka pintu taubat ditutup dan tak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki nasib mereka. Namun, sebelum terbitnya matahari dari barat, ada berbagai peristiwa dan tanda-tanda lainnya yang mengindikasikan bahwa dunia ini akan segera berakhir. Di antaranya, munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Dajjal akan mengubah tata dan sosial, sedangkan terbitnya matahari dari barat akan menyebabkan perubahan keadaan alam. Pergerakan matahari yang terbit dari timur dan terbenam di barat bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan merupakan bagian dari sistem alam yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, seperti semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk pada kehendaknya dan selalu mengikuti perintah Allah. Setiap hari matahari bergerak dengan teratur sesuai dengan ketentuannya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada suatu masa yang akan datang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mengizinkan matahari untuk terbit dari timur dan terbenam di barat. Masa tersebut adalah masa yang dikenal sebagai salah satu tanda besar dari kedatangan kiamat. Dan diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasannya pada suatu hari Nabi SAW pernah bersabda, "Tahukah kalian kemana perginya matahari saat itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari ini berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah arsy, lalu dia tersungkur sujud dan senantiasa demikian hingga dikatakan kepadanya, 'Bangunlah, kembalilah ke tempatmu pertama kali datang.' Kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit dari tempatnya terbitnya. Kemudian dia berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah arsy, lalu dia tersungkur sujud dan senantiasa demikian hingga dikatakan kepadanya, 'Bangunlah, kembalilah ke tempatmu pertama kali datang.' Kemudian dia kembali datang waktu pagi dan terbit dari tempat terbitnya. Kemudian dia berjalan lagi, sementara manusia tidak mengingkarinya sedikit pun, hingga dia kembali ke tempat menetapnya di bawah arsy, hingga dikatakan kepadanya, 'Bangunlah, terbitlah dari tempatmu terbenam.' Kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit dari tempat terbenamnya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, 'Apa kalian tahu kapan itu terjadi?' Hal itu terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Sebelum matahari muncul dari tempat terbenamnya di barat,
Pada suatu malam, matahari menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak mendapatkan izin untuk terbit, sehingga malam menjadi sangat panjang dan matahari tak juga muncul dari timur. Dan Rasulullah SAW bersabda, kiamat tak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Apabila manusia telah melihatnya terbit dari barat, maka berimanlah seluruh penduduk bumi. Tetapi pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang sebelumnya tidak beriman. Namun satu hal yang harus diingat, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghitung kapan pastinya waktu terbitnya matahari dari arah barat itu terjadi. Sebab terjadinya hari kiamat merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya campur tangan manusia sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Ketika matahari terbit dari barat, fenomena tersebut akan sangat mengejutkan dan membingungkan umat manusia. Peristiwa ini akan menandakan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar dan tidak terbatas. Bagi orang yang sebelumnya tidak beriman atau tidak menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbitnya matahari dari barat akan membuat mereka terperangah dan akhirnya mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungannya. Namun meskipun mereka mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu, pengakuan mereka tidak lagi berarti, karena saat itu adalah masa di mana pintu pertobatan sudah tertutup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 84 hingga 85. Menjelaskan ayat ini, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa orang-orang yang mengalami matahari terbit dari barat hukumnya sama dengan orang yang tengah sakaratul maut. Saat itu keinginan untuk bermaksiat dan eksplorasi syahwat tak lagi ada, maka orang yang bertaubat pada kesempatan seperti itu tidak akan diterima taubatnya, sebagai halnya taubat orang yang sedang sakaratul maut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dalam masa imannya itu. Katakanlah, tunggulah
sesungguhnya kami pun menunggu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, jika tanda kiamat yang pertama telah keluar, maka pena-pena pencatat amal akan dilemparkan, para malaikat penjaga ditahan, dan manusia menjadi saksi atas amalnya. Yang dimaksud dengan tanda kiamat yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat. Adapun tanda-tanda kiamat yang keluar sebelum matahari terbit dari arah barat, maka berbagai hadis menunjukkan diterimanya taubat dan keimanan ketika itu. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada waktu malam agar orang yang berbuat dosa di waktu siang bisa bertobat. Dia juga membentangkan tangannya di waktu siang agar orang yang berbuat dosa di waktu malam bertobat hingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Dengan demikian, Nabi SAW mengingatkan umatnya bahwa puncak akhir dari penerimaan taubat adalah terbitnya matahari dari barat. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis juga athar perkataan sahabat dan ulama salaf yang menunjukkan terkuncinya pintu taubat setelah terbitnya matahari dari barat, bahwa hal itu berlangsung sejak matahari terbit dari barat hingga kehancuran kiamat. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, bahwa sejak hari itu sampai hari kiamat tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.